Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SDA, Sampurasun. Di kesempatan kali ini berjumpa lagi di channel YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan Anda bisa melihat Sobat SDA, saat ini saya tengah berada di lokasi Curug Maja. Bisa jadi salah satu curug yang masih ada, airnya masih ada di pusat timur Kota Bandung, tepatnya di daerah Raden Hasantapura, Babakan Terep, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya Sobat SDA, apakah di channel YouTube SDA kali ini akan membahas tentang pariwisata? Bukan. Kita akan mengupas tuntas lebih dalam tentang air. Ya, kenapa air? Kalau bicara curug identik dengan air. Oke, Sobat SDA, air menjadi salah satu sumber daya yang vital. Menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat terbatas. Hampir semua makhluk hidup termasuk manusia sangat bergantung terhadap sumber daya yang satu ini. Nah, kebetulan dalam waktu dekat kita akan sama-sama memperingati, akan sama-sama memeriahkan istilahnya miladnya Hari Air Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 22 Maret tiap tahunnya. Untuk membahas lebih dalam tentang peringatan Hari Air Sedunia, tentang manfaat air, pengelolaan, dan tentu saja program-program dari pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat, saya akan mengajak Anda untuk segera berbincang dengan Ibu Yosi Desra SHMH. Beliau adalah Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum, Bu Kabit. Salam, Kak. Alhamdulillah, Kak. Iya, ini mohon maaf diganggu waktunya, lagi sibuk nampaknya Bu Kabit ya. Nggak apa-apa, Kang Mangga. Siap, alhamdulillah. Ya, Sobat SDA, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Ibu Yosi Desra. Alhamdulillah, Kak. Ya. Tenang juga ketemu dengan Kak. Sama-sama. Banyak di lapangan juga nampaknya ya, ngurusin air. Ngurusin air, betul. Iya. Ya Bu Kabit, Sobat SDA juga banyak yang bertanya, termasuk juga saya tadi sempat penasaran juga gitu ya. Ternyata di antara sekian hari besar dunia, salah satunya ada Hari Air Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 22 Maret setiap tahun. Iya. Ya, Bu Kabit mungkin bisa bantu berceritakan secara historis kenapa sih ada peringatan Hari Air Sedunia segala gitu ya. Oke. Gimana ceritanya Bu Kabit? Terima kasih, Kang. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih. Ini kita bisa berbincang-bincang ya, Kang, di pertemuan ini. Mungkin ini podcast pertama ini Dinas Sumber Daya Air, Kang. Jadi izinkan saya sapa-sapa dulu ya. Siap. Ini Mangga. Sobat SDA ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SDA. Jadi pada hari ini kita berkesempatan ya, saya dengan Kang Raka mungkin akan menyampaikan, mensosialisasikan tentang Hari Air Sedunia gitu ya, Kang ya. Nah, mungkin saya akan menyampaikan dulu sejarahnya seperti itu, Kang. Kenapa ini ada hari Air Sedunia seperti itu. Jadi kalau kita baca di literatur Kang, bahwa di dunia ini gitu ya, sebagian besar itu adalah ditutupi oleh air. Nah, dari permukaan air tersebut, Kang, 97,5% itu adalah air laut, Kang. Hanya 2,5% yang air tawar. Nah, air tawar itu juga dari 2,5% itu 68,7%-nya itu adalah bongkahan es, gitu ya. Kemudian 30,1% itu adalah air yang di dalam tanah.
kemudian 0,8% itu adalah di tanah beku, dan hanya 0,4% itu air yang ada di permukaan tanah, yang ada di atmosfer, yang digunakan oleh umat manusia, Kang, yang dikonsumsi. 0,4%. Dari total sekian air yang ada di bumi ini yang bisa dipergunakan manusia. Betul, Kang. Sebentar, Bu Kabid, saya bisa membayangkan populasi penduduk dunia ya, itu kan berapa miliar jumlahnya. Banyak. Sementara air yang bisa digunakan 2,2 miliar kalau saya nggak salah. Air yang bisa digunakan dimanfaatkan lah tanda kutip, itu hanya 0,4%. Betul. Baru sadar saya vitalnya air di sini, Bu Kabid. Itu kan, iya kan, pentingnya air di sini ya kan. Air ya, Kang. Itu yang diperebutkan oleh masyarakat, Kang, oleh umat manusia yang tadi 0,4% tadi. Sementara penduduk ini populasinya semakin banyak, Kang. Kemudian kebutuhan air juga semakin meningkat dengan industri, pertanian, dan juga karena perubahan iklim juga mengancam ketersediaan air ini, krisis air ini gitu ya, kan. Jadi kita memang harus peduli dengan ketersediaan air ini. Nah, hal inilah kan yang memicu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini untuk setiap tanggal 22 Maret itu memperingati sebagai Hari Air Sedunia, seperti itu. Ini dimulai dari pembicaraan pada Sidang Umum PBB tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang mengumumkan bahwa pada tanggal 22 Maret itu diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Itu dimulai diperingatinya pada tahun 1993. Jadi diumumkan pertama kali itu diperingati. Kalau Hari Air Sedunia itu tahun 1992 diumumkan, Kang, untuk tapi diperingatinya itu mulai tahun 1993 gitu. Dan itu dilakukan setiap tahun, dirayakan setiap tahun, diperingati setiap tahun oleh PBB dengan kegiatan-kegiatan yang nyata seperti itu, Kang. Iya, ini Sobat SDA bisa bayangkan tadi, dari total sekian air yang ada di bumi ini, 0,4% yang bisa dipergunakan, dan itu pun juga harus dibagi dengan sekian miliar jumlah populasi dunia, begitu. Di sini sudah bisa kita simpulkan vitalnya air. Betul. Isunya adalah krisis air global. Populasi dunia meningkat. Lalu juga ada perubahan iklim. Berarti di sini dituntut sebuah kesadaran mungkin, Bu Kabid. Betul sekali. Sehingga perlunya diperingati. Mungkin begitu kurang lebih, Bu Kabid. Betul. Nah, ini kumaha warga Jawa Barat gitu. Kalau kata Sunda mah hare-harekah, masa bodokah, atau memang peran aktifnya juga harusnya sama-sama terlihat ya ketika bicara vitalnya air ini gitu, Bu Kabid. Iya, harus, Kang. Jadi dengan tadi PBB merayakan setiap tahun itu juga mengajak seluruh masyarakat, umat dunia lah katakan ya gitu, bagaimana kita peduli dengan air ini, karena itu mungkin yang diinginkan oleh PBB. Jadi dengan merayakannya ini bagaimana menarik perhatian dunia agar lebih peduli dengan pentingnya air ini, kemudian juga memberikan kesadaran bahwa ini juga kita harus terlibat dalam konservasi sumber daya air seperti itu. Dan ini juga salah satu melaksanakan salah satu tujuan dari SDGs, Kang. Pembangunan berkelanjutan, yaitu air dan sanitasi untuk semua. Itu diharapkan di tahun 2030. Bagaimana dengan di Jawa Barat tadi kata Akang? Tentu kita juga harus berpartisipasi ya, Kang, ya. Oleh karena itu, insya Allah ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, insya Allah tahun ini juga akan memperingati gitu ya, melaksanakan peringatan Hari Air Sedunia yang insya Allah akan dilaksanakan nanti tanggal 22 Maret tahun 2022. Siap, Bu Kabid, saya santai sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kang. Nah, memang saya mah tipenya banyak bergaya ini. Iya, soalnya Bu Kadesa juga ini kata orang Sunda mah loma enakeun gitu ya, akraban gitu ya, mudah-mudahan. Ya, Bu Kabid, saya ngebayangin gini, Bu Yosi, 1993 itu baru diperingati secara seremonial, ya, artinya secara masif gitu ya. Sementara perencanaannya mungkin bertahun-tahun juga menyiapkan. Saya sih kebayang, Bu, itu sebelum diperingati, sebelum ada hari jadi, bagaimana dengan kondisi air dunia saat itu gitu ya? Karena kan yang saya tahu memang krisis air ini juga sudah di sejak tahun kapan. Gini aja deh sederhananya gitu, saya mah
ketika musim kemarau tempo hari nggak ada air, aduh menjerit Bu Kabid, saya betul, mah ya betul, iya. dikasih seminggu aja udah menjerit gitu ya. Iya, iya. Sementara air beli mahal saat itu. Nah ini kebayang gitu, sampai perlunya diperingati. Berarti ini penting banget. Penting sekali. Kebayangkan Kang, Iya. kalau misalnya air di rumah kita tiba-tiba nggak hidup, gitu ya? Kebayang Bu, saya mandi yang lagi sampoan nggak ada air, dan nggak jerit atau saya. Iya ya. Gelisah, gitu Gelisah ya, kan? itu baru Panik. sebentar, apalagi yang masyarakat yang memang sulit air di daerahnya, Iya, iya. gitu ya, Artinya Kang, ya. setiap peringatan ini kan kalau tidak salah yang ke-33 ya, Bu Kabid ya? 30 30 ya? 30 Kang, kan Iya. tahun 1992 tadi oke. yang pertama, Ke-30. jadi sekarang 2022 ini yang ke-30. Nah, pertanyaan berikutnya setelah 30 tahun diperingati, artinya penduduk dunia itu diingatkan Betul. terus tiap tahun Iya. diingatkan sampai 30 kali mengingatkan, tanda kutip ya. Iya, betul. Ini harusnya bukan sekedar terbangun kesadaran ya Bu ya, Iya. tapi ada peran aktif, ada proaktif, di mana publik juga harus lebih peduli tentang keberadaan air ini. Tadi Ibu kan juga menyinggung tentang bagaimana upaya melalui konservasi, iya. ya kan, upaya-upaya pelestarian supaya air tetap ada begitu. Nah, Iya. Bu, sebelum kita mendalam membahas tentang agenda atau program dari SDA terkait keberlangsungan ya keberadaan air di bumi Jawa Barat khususnya, secara global untuk momen Hari Air Sedunia ini temanya apa Bu tahun ini? Mengangkat tema apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Betul. Jadi Karena biasanya kan kalau seremonial ada tema-temanya Bu, ya kan? Bu Kabid ya? Iya, Oke. iya Kang. Betul Kang. Jadi PBB itu setiap tahun mengeluarkan tema-tema untuk peringatan Hari Air Dunia ini. Nah, untuk tahun ini adalah groundwater making the invisible visible. Jadi kalau di Indonesia kan sebenarnya air tanah membuat yang tidak terlihat terlihat gitu. Itu sederhananya, tapi sebenarnya maknanya adalah air tanah yang tidak terlihat tapi mempunyai manfaat yang besar gitu ya, bermanfaat yang besar. Intinya kira-kira seperti itu Kang. Ini tema temanya. global, tema Pada global tahun apa? sekarang, Oh. tahun sekarang. Jadi setiap tahun tuh berubah temanya Kang, disesuaikan dengan kondisi dan isu-isu strategis yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Ini dikeluarkan oleh PBB, jadi kita Oke. tinggal mengikuti Oh, Kang. tinggal mengikuti aja. Jadi Sudah ada tema rujukannya tahun sekarang gitu. itu groundwater the invisible making groundwater making the invisible visible gitu. Oke, jadi air tanah itu seperti tidak nampak, tapi manfaatnya banyak. Bermanfaat sekali Kang. Oke, gitu. luar biasa. Siap Bu Kabid. Nanti kita akan lanjutkan ya Iya, betul. obrolan kita biar lebih mendalam. Iya, Biar bangga. sobat SDA juga semakin penasaran. Siap. Mudah-mudahan ini tetap, kalau kata orang radio dulu tuh stay tune ya. Oh, Mudah-mudahan gitu. tetap nggak kemana-mana gitu ya. Iya, Oke, kita akan lanjutkan nanti obrolannya. Mangga, Baik, Kang. jangan kemana-mana sobat SDA. Tetap di channel YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Sobat SDA, memperingati Hari Air Dunia tanggal 22 Maret nanti, yuk kita hemat air dari sekarang. Wah. Halo Sobat SDA semuanya, tolong diingat ya, tanggal 22 Maret tahun 2022. Kita akan peringati Hari Air Dunia, tolong dan tong hilap pokoknya. Pokoknya kedah diemut-emut, kita sebagai warga Indonesia harus lebih membudayakan menjaga untuk kelestarian air. Tong hilap, oke? Wrrrah! Baik, sobat SDA, kita lanjutkan obrolan kita dengan Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Ibu Yosi Desra. Bu Yosi tadi di awal sudah menarik, sudah mendalam nih, hampir mendalam ya. mendalam. Kita coba dalami lagi. Ya tadi di awal Bu Kabid, kenapa saya sempat menganalogikan dengan bahasa tadi ketika saya mandi, sampoan, tiba-tiba air mati, itu aja udah sangat gelisah. Belum lagi tempo hari, musim kemarau sempat panjang, jangankan dikasih berbulan-bulan, 1 minggu aja prihatinnya luar biasa. Ini kebayang aja Bu, ini mah obrolan yang mungkin juga bisa jadi santai ya, tapi bisa jadi mengejutkan. Contoh misalkan orang mau ngopi, Iya. tiba-tiba airnya nggak ada, Iya. ripuh juga Bu Kabid Iya. ya. Nah, ini menarik Sobat SDA. Yuk, bukan sekadar sadar gitu, tapi kita betul-betul menjadi bagian dari penggerak ya, bahwa
Air itu harus perlu betul-betul dimanfaatkan betul, tata kelola segala macam, pengelolaan segala macam, dan ini bukan hanya tugas pemerintah. Oke, ada yang menggantung. Temanya tadi kalau tidak salah saya mencatat, groundwater making the invisible visible. Iya. Kurang lebih kalau diterjemahkan, air itu seperti tak nampak, tapi manfaatnya banyak. Besar, Nah, mungkin iya. Ibu bisa jelaskan kembali, Bu Kabid. Iya. Tema itu masih relevansikah dengan keadaan kondisi air sekarang begitu? Ya. Sorry, punten, terutama air yang Air- dipergunakan ya. Groundwater itu ya. Iya. Oke. Iya. Tadi seperti yang saya sampaikan Kang, bahwa tahun ini PBB temanya seperti itu ya, Kang, mengangkat air tanah gitu. Nah, apabila kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia di kita, tadi saya juga udah jelaskan bahwa sebagian besar kan permukaan bumi ini kan adalah ditutupi oleh air gitu ya. Namun hanya 2,5% yang air tawar itu, dan air yang ada dalam tanah itu adalah 30% dari 2,5% tadi. Jadi kebayangkan Kang, begitu sedikitnya dengan penduduk yang begitu banyak gitu ya, memperebutkan mengkonsumsi air itu. Jadi terbayangkan bagaimana kalau kita tidak ikut menjaga ketersediaan air itu, karena pertumbuhan penduduk yang sangat banyak tadi gitu ya Kang ya, kemudian permintaan semakin banyak gitu ya. Jadi apabila air tanah itu kita tidak jaga, kita tidak hemat memakainya gitu ya, Yes. itu kebayangkan generasi mendatang, anak cucu kita akan semakin sulit itu untuk mendapatkan air. Dan momen inilah di peringatan Hari Air Dunia itu mungkin yang akan diangkat oleh PBB itu bagaimana kita aware atau menyadari begitu pentingnya air tanah ini, dan itu belum terlambat Kang. Momennya salah satunya dengan mengangkat tema itu. Jadi mulai dari sekarang, dari hal yang sekecil apapun gitu, kita mulai hemat menggunakan air, kita boleh menjaga kebersihan air dan sebagainya gitu. Kita ikut menyelamatkan air ini, bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Oke, seperti pertanyaan itu. saya sangat mendasar ini buat Sobat SDA. Kalau sekali mandi ngabisin berapa air, berapa ember? Nah, Iya kan, itu aja kadang-kadang Bu Kabid nggak terpikirkan. Pakai aja gitu iya, ya Kang ya. kayak teman kita yang satu itu sekali mandi Bu, 1 bak habis. Iya kan, kebayang kalau di rumah ada 5-6 orang. Iya betul. Berarti berapa kubik air habis setiap hari? Oke. Nah, Dan air bersih Kang. dan itu air bersih. Air bersih gitu. Iya kan? Jadi tidak hanya sekedar air, Betul. tapi air bersih gitu. Jadi kata siapa, sumber daya air itu banyak melimpah dan seumur umur bakal melimpah. Iya. Itu bakal habis gara-gara kita juga nih Kalau pelakunya. kita tidak menjaganya, Ya kan? betul. Sok, saya mau nanya, sampoan berapa kali? Ayo air. Ayo. Iya. Bu Kabid ini, aduh, saya terima kasih nih. Jadi semakin teringatkan dan mudah-mudahan betul-betul saya tersadarkan dan bisa Iya. mengajak Sobat SDA untuk ya yuk kita jaga ya. Iya, betul. Kata orang Sunda mah orang mau mulai gitu ya, orang jaga keberadaan air tuh dan memang sangat Mulai dari terbatas. sekarang. Mulai dari sekarang. Hal yang sekecil apapun gitu. Ingat tadi Hemat kata air. kuncinya adalah Iya. generasi setelah kita, Iya, betul. anak cucu kita, ya kan? Betul. Berarti kalau anak cucu kita ke depan mandinya nggak ada air, salah kita berarti ya kan, bukan? Iya dong, bukan Bisa sebatas, bukan hanya sebatas memperingati kalau begitu ya. Mulai Iya. saat ini, yuk bangun Harus kesadaran kita- itu. iya. Heeh. Kita Oke. harus menyadari Menyadari. dan mulai melaksanakannya gitu ya. Oke, nah untuk tahun ini Bu Kabid kembali ke seremonialnya Iya. gitu ya. Kapan dan maksudnya di mana nanti akan dirayakan? Karena kan ini zaman Covid juga Bu Iya. Kabid ya. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa PBB mengajak masyarakat dunia juga merayakan ini, melaksanakan peringatan Hari Air Dunia ini mulai dari pusat gitu ya Kang ya, di Indonesia mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan swasta juga, kemudian juga akademisi juga melaksanakan. Nah, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melaksanakan rangkaian acara, beberapa rangkaian acara untuk melaksanakan peringatan Hari Air Dunia ini gitu ya Kang. Termasuk sampai nanti ada peringatan di hari puncaknya tanggal 22 Maret insya Allah nanti. Oh, berarti ada rangkaian Ada begitu rangkaian ya? Kang. Oh, Jadi oke. kita akan melaksanakan beberapa acara Kang. Acara-acara ini dibuat yaitu tadi bagaimana kita memberikan informasi gitu ya bahwa air ini sangat penting, kemudian juga mengingatkan kesadaran masyarakat mungkin ya untuk menjaga ketersediaan air. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan dengan tema yang tadi groundwater making
The Invisible Visible tadi. Yang pertama ini ada talkshow, Kang. Oke. Talkshow. Dimulai dengan talk show. Talkshow, kemudian nanti Itu roadshow atau gimana Bu teknisnya? talkshow itu nanti biasanya di di Humas Jabar itu ada Japri nanti akan diundang mungkin Bapak Kepala Dinas dan juga narasumber yang kompeten di bidangnya untuk menyampaikan berkaitan dengan peringatan Hari Air Dunia ini, terutama kaitannya dengan tema yang sekarang yang air tanah tersebut. Kemudian juga kita melakukan podcast, Kang. Kan sekarang lagi musim podcast ya, Kang. Jadi seperti ini, Kang. Ini Alhamdulillah nih ya. Salah satu rangkaian juga nih. Bagian dari rangkaian acara rangkaian peringatan Hari Air gitu Sedunia. ya. Betul. Mungkin ada beberapa podcast nanti yang akan kita laksanakan seperti itu, Kang. Kemudian juga kita juga melaksanakan webinar, Kang. Webinar itu nanti itu akan mengundang peserta secara online mungkin ya, Kang. Kan kondisinya sekarang masih pandemi gini, Kang. Jadi belum bisa bertatap muka. Betul. Jadi kita masih menggunakan media webinar nanti. Nanti juga mengundang narasumber yang berkompeten di berkaitan dengan tema tahun ini. Kemudian juga ada ini yang menarik, Kang, ada perlombaan-perlombaan nanti. Perlombaan kita akan mencoba melaksanakan lomba fotografi. Kemudian ada lomba TikTok, Kang. Kan sekarang lagi banyak ya, lagi musim TikTok gitu ya. TikToknya tuh orang lomba-lomba mandi ngemat air atau gimana gitu? Nah itu nanti saya dijelaskan ya, gitu ya, ada ya. Satu. Jadi bagi teman-teman nih, sobat SDA nih, yang berbakat di TikTok nanti bisa ikut nih di perlombaan ini, gitu ya. Siapa tahu ikut menang dapat hadiah loh, Ini Kang. peluang, tapi hadiahnya bukan air 1 galon, bukan, tenang aja ya. ya siap. Enggak. Iya, mentang-mentang air lagi susah, hadiahnya air 1 galon gitu ya. Iya. Banyak ternyata ya. Kemudian ada lomba video sinematik, nanti bikin video juga. Kemudian juga ada lomba pelajar duta air, Kang. Pelajar duta air. Lomba pelajar duta air. Kemudian juga kita juga melakukan kegiatan bakti sosial, Kang. Bakti sosial ini yaitu penanaman pohon. Kemudian juga ada bebersih sungai, saluran irigasi atau situ. Kemudian juga ada pembangunan sumur resapan. Dan terakhir nanti kita akan ada peringatan Hari Puncak. Itu beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan untuk memeriahkan Hari Air sedunia ini. Luar biasa ya. Dan ya tentu publik juga berharap Bu Kabid ini tidak hanya seremonial semata begitu ya, tapi ketika partisipasi publik terlibat dan memeriahkan Hari Air Sedunia ini, ya tadi tumbuh kesadaran dan upaya-upaya nyata ya, sehingga air tetap terjaga. Yang pentingnya itu. Iya, karena kan percuma juga talk show, roadshow di mana-mana, podcast berseri tapi ya. Tapi nggak sadar-sadar. Cuman ngarepin hadiah doang buat apa gitu ya? Kita mengharapkan ada awareness, ada kesadaran gitu ya, yang timbul, yang muncul dengan pola-pola yang sedang viral sekarang, TikTok gitu ya, Kang. Jadi kan lebih kekinian gitu ya, Kang. Jadi tidak kaku. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan ini makin banyak nih pesertanya nanti jadi lebih informatif lagi, nanti informasinya akan bisa ikut juga gitu. Apalagi kan di zaman sekarang konon katanya Bang millennials lebih dominan. Artinya kan kita juga pakai cara-cara sosialisasi ini menggunakan cara-cara yang memang sesuaikan dengan kaumnya gitu ya. Artinya millennials itu. Iya. Kalau di peringatan hari apa tuh bumi ya, Save Our tuh apa? Earth Hour ya. Itu kan ada momen di mana satu jam mematikan lampu. Kalau di peringatan Hari Air Sedunia ada nggak Bu? 1 jam nggak boleh mandi gitu. Mungkin harus dipikirkan juga ya. Kan menarik juga Bu Kabid ya. Betul juga. Jadi memperingati Hari Air Sedunia, sekecamatan jangan mandi gitu ya. Ya menarik juga tuh, kan. Kita menghemat air ya. Kan mungkin 1 jam kan, Kang. Ini mungkin terkesan canda Bu Kabid. Tapi minimal orang biar merasakan. Berarti ya. Waduh, nggak boleh mandi misalkan ya. Waduh gitu kan. Itu kan perang batinnya gila ya. Lawang matiin lampu 1 jam aja orang udah resah apalagi. Dan kita tahu bahwa memang air itu kebutuhan yang utama kan gitu. Oke, itu idenya boleh ya Bu ya diadopsi? Boleh, kayaknya harus disounding ke yang lebih tinggi gitu kan. Kalau perlu ke PBB. Iya, nanti penonton nyalahin saya semua Bu Kabid. Oh gara-gara Raka ini kita nggak boleh mandi. Iya, oke. Bu Kabid lanjut. Ini nggak terasa ya obrolan kita sampai lupa waktu ini ya.
Sebetulnya saya nggak mau cut gitu ya, tapi katanya kata produser harus cut dulu. Harus cut dulu. Iya, karena saya akan mengajak Bu Kabid juga untuk jalan-jalan sedikit nanti Bu Oh, Kabid. iya. Ini perlu diketahui aja ya Sobat SDA bahwa syuting podcast edisi perdana kita di kesempatan kali ini juga sengaja di alam terbuka Bu Kabid ya, outdoor. Dan ini lokasinya di daerah Curug Maja, Babakan Teureub, di ujung Berung. Iya. Ini kan curug. Bu. Curug Kalau ya. curug identik air, Iya. bahasa kita juga Termasuk air. sumber daya air itu. Iya, tadinya kalau cuacanya cerah saya mau ngajak Bu Kabid ngejebur di air curug sebetulnya biar merasakan juga gitu ya. Aduh, Siap, maksudnya Kang. untuk tafakur Bu Kabid, Iya, betul. bersyukur. Iya, betul. Air Iya, masih melimpah. menikmati ya. Bayangkan curug Maja Menikmati. kalau nggak ada airnya, Kesana. orang mau gimana Bu Kabid? Kan ini kan kecamatan Ujung Berung Bu Kabid. Iya. Mungkin orang sangat bergantung ya Iya. dengan keberadaan curug Sumber Maja air ini ya kan. Oh, sangat berat. Kalau ini saat kata orang Sunda, kering kerontang. Kebayang ya. Kebayang. Kang, ya. Semenit lenyepan, hei warga Jawa Barat ya. Maksudnya 1 menit aja coba disyukuri. Iya. Kalau air nggak ada kita mau ngapain? Iya. Di dalam rangka Iya, tadabur ini. ya. Iya, tadabur alam. Ya. Saya sebagai host juga perlu bertanggung jawab Bu Kabid. Iya. Kang, yang tadi mungkin Oke. saya ini dulu ya Kang ya. Informasi-informasi tadi. Siap. Mungkin nanti di akhir podcast ini bisa disampaikan ya Kang link-link Boleh. yang mereka teman-teman sobat SDA barangkali ikut partisipasi. berpartisipasi, Siap. barangkali mau ikut menyaksikan apa namanya talkshow, kemudian podcast ataupun nanti ikut lomba. Siap. Ini saya yakin nih pasti banyak ikut lomba. Kita punya link yang bisa diakses gitu, baik itu di Instagram Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, kemudian ada di YouTube channel juga, kita juga punya YouTube di Dinas Sumber Daya Air. Ya. Tolong di subscribe ya. Mantap. Ini perintah langsung. Jadi itu Iya. barangkali banyak dari sobat SDA yang menyaksikan program ini sekarang ini ingin ikut berpartisipasi dari rangkaian acara yang kami sebutkan tadi. Silakan lihat saja di akun-akun media sosial Oke. Dinas Sumber Daya Dan Air bila Provinsi perlu Jawa nanti Barat. di channel YouTube-nya Dinas SDA kan juga ada nanti keterangan Bu. Nah, betul. Biar lebih detail gitu ya. Iya. Iya, oke. Ya, Bu Kabid, siap. Sobat SDA, kita break sesaat, jangan kemana-mana. Selepas yang satu ini, kita akan kembali. Sobat SDA, air itu penting buat kehidupan. Jangan lupa tanggal 22 Maret itu Hari Air Dunia. Yuk kita hemat air. Halo Sobat SDA, jangan lupa tanggal 22 Maret kita peringati sebagai Hari Air Dunia. Yuk kita lebih peduli terhadap air dengan hal-hal sekecil apapun. Jangan lupa ya. Baik, Sobat SDA, kita kembali lanjutkan bincang-bincang santai kita di channel YouTube Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dan bahasan kita masih seputar peringatan Hari Air Sedunia yang insya Allah akan diperingati tiap tahunnya tanggal 22 Maret. 22 Maret, ya. Dan untuk tahun ini mengusung tema Groundwater Making the Invisible Visible. Ya, tadi di awal Bu Kabid sudah menjelaskan historisnya Bu ya. Ya. Kenapa asal muasal gitu peringatan Hari Air Sedunia, lalu juga kaitan dengan tema relevansi tema peringatan tahun ini dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan tadi juga sempat disinggung momen puncak acaranya ya. Ada kegiatan rangkaian event yang banyak sekali, dan partisipasi publik juga sangat dimungkinkan untuk terlibat memeriahkan event ini gitu ya. Oke, sebelum kita bahas tuntas terkait seperti apa publik bisa terlibat dalam peringatan Hari Air Sedunia kali ini,
Katanya ada pesan khusus dari Pak Gubernur kaitan dengan punten Bu Kabid, Hansip Cai. Iya. Saya baru ngeh ternyata ada Hansip Cai gitu ya. Ini apa bedanya Hansip Cai dengan Hansip yang ada di RT-RT gitu Bu Kabid? Iya, Kang. Iya. Hari Tentu ini beda saya ya. sengaja nih Iya. bawa misi pakai pin Hansip Cai. Ini adalah salah satu program dari Pak Gubernur, instruksi khusus pimpinan kepada Dinas Sumber Daya Air. Saya kasih salam dulu, Kang. Nih, Boleh. kelihatan di sini ada salamnya seperti Salamnya ini, gimana, Kang. Bu Kabid? Gini, Kang. Oke. Jadi Hansip Cai ini adalah singkatan dari tahan dan simpan jadi cadangan air. Ini adalah Sebentar Bu Kabid. Iya, Tahan dan simpan. jadi cadangan air. Oke. Jadi adalah suatu gerakan bagaimana masyarakat bisa menyadari bahwa pentingnya sumber resapan, Kang. Jadi membangun sumber resapan diharapkan di seluruh pelosok-pelosok gitu ya di Provinsi Jawa Barat, di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi ada program namanya untuk menggalakkan gerakan tersebut adalah Hansip Cai, yaitu tahan dan simpan jadi cadangan air. Oke, tahan dan simpan jadi cadangan Iya, air. dan ini ada kaitannya, Kang, dengan tema Hari Air Sedunia ini, karena kan sumber resapan itu bagian dari konservasi air tanah ya. Ya, Jadi betul. makanya saya sengaja hari ini pakai pin ini karena ini merupakan bagian dari konservasi air tanah sesuai dengan tema Hari Air Sedunia ini. Oke, dan ini sudah disosialisasikan tentu saja oleh Pak Gubernur lewat SDA sudah ya. dicanangkan oleh Pak Gubernur pada tahun kemarin, kalau nggak salah tuh akhir November ya. Oke. November 2021. Dan ini gerakannya diharapkan juga lebih masif nantinya Bu Kabid ya. Artinya Betul. partisipasinya harus lebih Iya. ini lagi iya, gitu. betul. Oke. Iya. Oke, kembali ke bahasan sesi akhir kita nih Bu Kabid. Waktunya sangat terbatas ternyata. Aduh. Tadi kan sempat ya yang mau ikut berpartisipasi publik tanda kutip boleh Iya. terbuka untuk sebanyak-banyaknya. Itu kan rangkaiannya banyak gitu. Salah satu momen di mana publik bisa berpartisipasi selain tadi ada lewat bikin konten-konten kreatif lewat Iya. YouTube, lewat TikTok. Itu ada kegiatan apa lagi Bu Kabid? Iya. Jadi pada ini udah segmen terakhir ini. Iya, makanya segmen sekalian terakhir. saya ingin mengajak juga ini. Yang pertama memang mengajak masyarakat gitu ya untuk dengan momen Hari Air Sedunia ini untuk lebih peduli dengan air ini gitu ya, Kang ya. Kalau kita tidak peduli karena kita tahu bahwa air ini adalah kebutuhan utama, kalau kita tidak peduli pasti akan ada bencana, Kang. Longsor gitu ya, kemudian banjir dan sebagainya, kita tidak mau kan seperti itu. Oke. Oleh karena itu kita dengan momen ini kita harus lebih peduli agar kita bisa menyelamatkan air ini tidak hanya untuk generasi sekarang tapi untuk generasi yang akan datang. Itu Oke. yang pertama. Dan ini bisa dilakukan dengan skema pentahelix, Kang, gitu. Ini juga menjadi salah satu hal skema yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pentahelix itu adalah kerjasama dari 5 aspek gitu ya, Kang ya. Dari Keterlibatan 5 aspek. Ya, dari pemerintahnya sendiri, kemudian juga dari pelaku usaha, kemudian juga dari media, kemudian juga dari akademisi dan masyarakat, Kang. Jadi 5 ini kalau bisa bekerja sama dengan skema pentahelix itu, kita harapkan dan kita yakin pasti ini bagaimana penyelamatan air ini menjadi lebih maksimal gitu, Kang. Jadi tidak bisa sendiri, tidak hanya pemerintah sendiri yang bisa gitu, tapi masyarakat juga bisa terlibat dengan program-program di sumber daya air ini gitu. Dan konkretnya seperti yang kita lakukan saat ini ya, betul. ada sinergitas gitu antara Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan media gitu Iya. kan. Ini kan punten Bu, ini iklan dikit. Iya. Ini kan punten, saya jadi tertarik ini. Iya. Air itu banyak membawa manfaat. Kalau kita sebagai pengguna betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik. Bayangkan Bu, ini Curug Maja, berapa ribu orang di sekitar Kecamatan Ujung Burung yang sangat bergantung terhadap keberadaan air di Curug Maja. Potensi ekonomi terangkat Bu Kabid ya. Iya. Adanya radio nih salah satunya RKSB. Iya. Adanya kafe, ada pelaku UKM ya kan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh berniat tadi kolaborasi dengan konsep pentahelix tadi, ini kan hasilnya buat kita juga Bu Kabid ya. Betul, sepakat Bu Kabid ya? Sepakat sekali. Oke, jadi bukan Iya. sebatas slogan Sobat SDA ya, bukan sebatas Iya. seremonial. Oke. Iya. Ya. Saya lanjutkan, Kang. Jadi berkaitan dengan itu, dengan momen Hari Air Dunia tadi kan kami sudah menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan, dan kami sangat berharap
semua lapisan tadi bisa ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut. Mangga mungkin adik-adik yang mau ingin ikut perlombaan tadi gitu ya, adik-adik yang di sekolah atau masyarakat ini yang pelaku usaha juga apabila ingin berpartisipasi silakan. Misalnya bangun sumur resapan gitu ya, kemudian ikut menanam pohon gitu atau bebersih sungai masyarakat itu memberikan peran yang penting juga dalam memeriahkan Hari Air Sedunia ini gitu. Dan ternyata caranya mudah. Iya. Dan tidak harus nunggu disuruh gitu ya harusnya ya. Dan ini Harusnya. bisa dilakukan setiap hari. Harusnya, Dan kebetulan ada momen Hari Air Sedunia, rada diperlihatkan lah mungkin bentuk kanyaahnya ya, bentuk proaktifnya gitu ya. Kepedulian kita untuk menjaga air. Betul. Oke, Bu Kabid. Tadi sempat disinggung tadi, kemana kalau ada publik yang mau ikut meriahkan? Kalau bicara daftar, harus daftar kemana? Informasi lebih lengkapnya lewat mana gitu, selain lewat channel YouTube-nya SDA. Mungkin bisa sedikit dikasih gambaran, Bu Kabid. Iya. Baik, Sobat SDA, barangkali yang bisa dan mau, dan kami harapkan untuk ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Air Sedunia tingkat Provinsi Jawa Barat yang ke-30 tahun 2022, bisa menghubungi kami di Dinas Sumber Daya Air. Yang pertama itu di Jalan Braga ya, nomor 137. Dan karena sekarang sudah zaman online semua ya, Kang ya, jadi ada akun-akun media yang menginformasikan hal tersebut, bisa dilihat di pertama di Instagram Dinas Sumber Daya Air, Disda Jabar namanya. Nanti mungkin di akhir ini atau sekarang bisa ditulis ya. Ada running text lah mungkin nanti ya. Gitu ya. Kemudian juga di YouTube channel Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Oke, lengkap sudah rasanya. Meskipun bagi saya mah masih kena betah Bu Kabid, pengen ngobrol banyak gitu ya. Mungkin nanti kita ada episode berikutnya ya. Insya Allah. Jadi insya Allah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat juga akan membuat seri podcast berseris ya, melalui channel YouTube-nya Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Tinggal tunggu aja nanti bahasan-bahasan berikutnya ya. Oke Bu Kabid, ada pesan terakhir barangkali untuk hari ini maksudnya pesannya ya. Ada apa nih kira-kira? Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menginformasikan ya kepada Sobat SDA semuanya, dan kami sangat harapkan partisipasinya semua untuk dapat memeriahkan Hari Air Sedunia ini. Oke, baik. Jadi ternyata keterlibatan Anda Sobat SDA sederhana. Kalau air itu masih dirasa dibutuhkan, sederhana, sehari-hari aja Bu Kabid. Mulailah hemat air. Betul. Jadi penggunaan air itu sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Dengan begitu nyaah kacai berarti nyaah ka generasi masa depan orang. Betul Bu Kabid ya? Insya Allah gitu. Yuk sama-sama kita lakukan kegiatan nyata melalui momen peringatan Hari Air Sedunia yang akan diperingati oleh seluruh penduduk dunia tanggal 22 Maret 2022. Baik, hatur nuhun Bu Kabid. Kang Raka, hatur nuhun. Bingah pisan, mudah-mudahan satu waktu nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah Kang, hatur nuhun Kang. Baik, Sobat SDA, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.